Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menerangi jiwa kita dengan hidayah keimanan yang menjadi sinar dan pelita dalam kehidupan kita. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inspirator kehidupan kita, teladan kehidupan kita dalam hari-hari yang kita jalani. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Jika kita melihat kehidupan dalam lembaran-lembaran sejarah, ternyata kecerdasan manusia tanpa bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dunia pun ada di dalam kegelapan. Kecerdasan manusia hanya mampu membangun peradaban secara fisik, tetapi tidak mampu menerangi jiwa dari kegelapan dosa dan kemaksiatan. Banyak di antara kita kaum intelektual yang mereka menukil para pemikir-pemikir filosof Yunani dan lain sebagainya, para orang-orang yang cerdas dengan intelektualnya, tetapi ternyata kecerdasan yang mereka ciptakan, renungan-renungan reflektif mereka hanya mampu menyentuh dunia dari segi fisiknya. Kita lihat bagaimana Romawi dan Persia membangun sebuah peradaban fisik yang luar biasa, yang dimana terdapat juga bukti-bukti sejarah pada masanya mereka mampu membuat saluran air yang sungguh luar biasa pada zamannya, bangunan-bangunan yang megah dan lain sebagainya. Tetapi ternyata tanpa cahaya keimanan, tanpa petunjuk ilahi, ternyata kecerdasan itu mungkin membangun sebuah peradaban yang tinggi dari segi fisik, tetapi ternyata bisa jadi jauh sekali dari moral akhlak yang mulia. Contoh sederhana bagaimana mereka membangun, mengklasifikasikan penduduk sebuah negeri itu. Ini adalah sebuah bayangan negara yang ideal menurut mereka. Kasta pertama adalah mereka para filosof, mereka para pemikir. Jadi negara itu harus dipimpin oleh orang-orang yang cerdas. Dan kasta yang kedua adalah para tentara dan lain sebagainya. Dan ternyata kasta yang paling rendah adalah perbudakan, budak-budak yang menopang kehidupannya. Ternyata
dengan kecerdasan manusia, tanpa bimbingan wahyu, ternyata perbudakan itu masih ada. Tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Maha benar Allah dengan firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ternyata membangun peradaban itu bukan hanya kecerdasan, bukan hanya intelektual, tetapi kecerdasan tanpa sebuah bekal keimanan. Bisa jadi kecerdasan, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya untuk keberuntungan, keuntungan segelintir orang saja. Allah menegaskan sebagai pondasi keberkahan, pondasi kemerdekaan yang hakiki, bukan hanya slogan, bukan hanya retorika tentang kemerdekaan, tetapi inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Lau anna ahlal qura, jikalau penduduk suatu negeri, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka sungguh kami akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ini sebuah pelajaran yang berharga bagaimana Islam yang kita pegang, keimanan yang ada dalam relung-relung jiwa kita, itu merupakan sebuah pemberian yang begitu berharga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah anugerah dari Allah yang tidak terlihat, tetapi ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Apalagi para pejabat yang memiliki keimanan yang luar biasa kepada Allah, pasti akan memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk yang dipimpinnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, maka kemerdekaan bukan hanya sebatas euforia, bukan hanya sebatas retorika kosong. Jika kita menyelami lebih dalam hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya, apakah kita sudah menjadi muslim yang merdeka seutuhnya? Apakah setiap langkah kita, setiap aktivitas kita, setiap dakwah kita, setiap gerakan kita itu didorong oleh karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita bekerja, pergi gelap pulang gelap, apakah hanya sebatas untuk mencari dunia, hanya sebatas untuk memupuk aset, harta, kekayaan dan lain sebagainya? Jikalau kita kerja hanya sebatas untuk mencari uang, mencari dunia, tidak ada nilai ibadah di dalamnya, di mana hakikat kemerdekaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Di mana hakikat muslim kita, keimanan kita yang sesungguhnya? Karena sungguh kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita benar-benar mengisi jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisi niat kita, mengisi jiwa kita dengan dorongan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika gerak kita hanya mencari sebuah jabatan, mencari sebuah popularitas, mencari dunia, berarti hakikatnya walaupun agama kita Islam, kita masih diperbudak oleh dunia, masih diperbudak oleh hawa nafsu kita. Kita berat sekali melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah ke masjid. Menjadi salah satu indikator kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, kita masih diperbudak oleh hawa nafsu. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ada sebuah pelajaran yang lebih dalam dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok panglima besar Islam. Bagaimana beliau dikagumi oleh kawan dan disegani oleh lawan. Dialah Khalid bin Walid. Kita belajar kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita belajar bagaimana melihat
identitas kita sebagai seorang yang beriman dan berislam. Khalid bin Walid ketika memimpin peperangan yang besar, peperangan Yarmuk, yang dimana selisih antara pasukannya begitu jauh berbeda. Khalid bin Walid dari kaum muslimin hanya membawa sekitar 46.000 pasukan, sementara pasukan Romawi Timur atau Bizantinium mereka membawa sekitar 240.000 lebih pasukan. Bagaimana bisa sebuah pasukan yang kecil 46.000 melawan 204.000 pasukan? Tetapi inilah kekuatan dari iman yang tidak bisa disepelekan. Kekuatan kemerdekaan yang hanya takut kepada Allah, yang hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pasukan Romawi Timur mereka memakan korban sekitar 100.000 lebih, sedangkan kaum muslimin cuma 3.000 orang yang syahid. Ini menjadi sebuah gambaran bagaimana ternyata keimanan itu memberikan kekuatan, memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya, menghilangkan rasa takut dan lain sebagainya, bahkan takut akan kematian. Mereka justru merindukan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan percakapan yang melegenda yang menjadi sebuah inspirasi untuk kita, bagaimana ternyata kaum muslimin pada saat itu sangat mengkultuskan sekali Khalid bin Walid. Sudah mengeluh-elukan luar biasa. Ada sebuah sudut pandang yang mereka miliki, bahwa peperangan apapun yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pasti akan dimenangkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pengganti Khalifah Abu Bakar pada saat itu melihat sebuah fenomena yang membahayakan. Bagaimana kemerdekaan atas ketauhidan itu bisa terkikis oleh pengkultusan kepada Khalid bin Walid. Lalu Umar bin Khattab membuat sebuah keputusan yang begitu dahsyat. Ternyata di tengah-tengah peperangan yang berkecamuk, Umar bin Khattab memberikan sebuah surat pemberhentian kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pun merasa ada sebuah tanda tanya besar. Apa salahku yang sudah aku perbuat? Apakah aku tidak pantas untuk menjadi panglima besar Islam? Maka beliau pun tabayun dan menghadap kepada Umar bin Khattab. Inilah sebuah percakapan yang menarik. Bagaimana kemerdekaan yang sesungguhnya terlepas dari jabatannya, terlepas dari pengaruhnya, terlepas dari kepopuleran dan lain sebagainya. Ketika Khalid bin Walid bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, atas gerangan apa engkau memberhentikanku dari panglima besar Islam?" Beliau menjawab, "Sungguh Khalid bin Walid, masyarakat muslim pada saat ini sudah mengkultuskan engkau terlalu berlebihan. Mereka meyakini bahwa kemenangan itu di tangan Khalid bin Walid, bukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala." Inilah sebuah keyakinan yang dimiliki kaum muslimin yang bisa menggerogoti keimanan, kemurnian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah engkau adalah manusia biasa? Siapa yang ada kesombongan dalam jiwanya, dalam dirinya, maka sungguh dia berhak untuk masuk neraka. Sungguh aku ingin membuktikan kepada kaum muslimin bahwa engkau tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya di depan Allah, bahkan di depan aku, seorang Amirul Mukminin. Ini sebuah percakapan yang retoris. Bagaimana ternyata Khalid bin Walid menerima dengan begitu lapang dada, bergetar badannya, bergetar jiwanya, karena nasihat ini disampaikan oleh seorang Umar bin Khattab yang memiliki keimanan, kemurnian, yang dimana nasihat dari hati itu akan masuk ke dalam hati yang paling dalam, sehingga akhirnya inilah menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua, bagaimana kemerdekaan yang sesungguhnya kita memberikan kemanfaatan bukan karena dorongan popularitas, ingin jabatan, sikut kanan sikut kiri,
bahkan menginjak teman sendiri untuk meninggikan dirinya dan lain sebagainya. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebuah hikmah terakhir bagaimana ketika Khalid bin Walid diberhentikan dari jabatannya, beliau tetap berkontribusi untuk Islam. Terlepas dari jabatannya menjadi pasukan biasa, beliau tetap bersemangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sahabat yang terheran-heran, kenapa Khalid bin Walid sudah diberhentikan dari jabatannya menjadi pasukan biasa tetapi semangatnya tidak berkurang di jalan Allah. Maka bertanyalah salah seorang sahabat kepada Khalid bin Walid, "Wahai Khalid, engkau sudah tidak menjabat lagi, engkau sudah diturunkan jabatanmu dari jabatan tertinggi menjadi pasukan biasa, tapi kenapa engkau masih berjuang di jalan Allah?" Maka apa yang dijawab oleh Khalid bin Walid? "Aku berjuang di jalan Allah bukan karena jabatan, bukan karena popularitas, dan bukan karena Umar bin Khattab, tetapi aku berjuang memberikan kemanfaatan untuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala." Mungkin itu yang khatib bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sebuah renungan untuk kita bersama, agar kita senantiasa menengok hati kita, menengok niat kita, meluruskan niat kita dalam beraktivitas, karena sungguh niat yang lurus menurut Imam Hasan Al-Basri, amalan-amalan yang kita anggap kecil bisa menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena niat yang lurus. Dan sebaliknya, amalan-amalan yang besar yang terlihat luar biasa di mata orang akan kecil pahalanya atau bahkan hilang sirna begitu saja karena bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.